Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'du. Bagaimana kabarnya anak-anak? Semoga sehat selalu ya. Meskipun di masa seperti ini, yakni masa pandemi COVID-19, selalu jaga kesehatan, tidur yang teratur, makan yang teratur, jangan lupa olahraga, dan juga tetap patuhi protokol kesehatan, yakni jika keluar rumah jangan lupa pakai masker, terus sering cuci tangan dan jaga jarak, seperti itu. Semoga Indonesia tetap aman selalu ya, dijauhkan dari mara bahaya. Amin amin ya rabbal alamin, seperti itu. Sebelumnya perkenalkan, nama bapak atau nama kakak ya, bisa panggil bapak atau panggil kakak. Nama kakak lebih enak panggil kakak aja ya, karena kakak masih kuliah juga, belum jadi guru, sama-sama masih belajar gitu. Panggil kakak aja biar enak. Nama kakak Muhammad Ridho Marzuki, biasa dipanggil Kak Ridho. Kakak asal dari Banyuwangi, kuliah di IAIN Jember, dan pada saat ini mengikuti pembelajaran adik-adik karena adanya kegiatan yang namanya MMDC, yakni magang masa darurat COVID-19 IAIN Jember. Selama beberapa bulan ke depan, maka akan bersama adik-adik dalam pembelajaran, kita sama-sama saling belajar agar nanti pembelajaran bisa berjalan dengan baik. Setiap kekurangan nanti kita perbaiki, adik-adik ada kekurangan, ada yang belum dipahami, bisa saling bertanya, seperti itu. Dan juga selama beberapa ke depan, kakak juga akan membantu bapak kita, yakni Pak Guru Pak Bari, untuk pembelajaran matematika kelas 8. Selanjutnya, sebelum kita memulai pembelajaran untuk adik-adik, karena sistemnya kita saat ini adalah daring atau dalam jaringan, kita menggunakan media yakni video blog YouTube, seperti itu. Biar enak adik-adik bisa melihat atau belajar kapanpun dimanapun situasinya, yang penting ada kuota gitu. Sambil belajar boleh juga siapkan cemilan atau kopi biar nggak ngantuk, itu ya, biar tetap semangat dalam belajar ya. Sebelum belajar juga disiapkan untuk persiapannya, alat tulisnya, penggarisnya, pulpen, bukunya, dan juga disiapkan mentalnya, seperti itu. Pikirannya harus fokus dalam belajar. Itu saja perkenalan dari kakak. Selanjutnya yakni sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar nantinya dalam pembelajaran kita diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberi kelancaran agar mudah menerima materi yang kita pelajari, seperti itu. Monggo pada adik-adik semua kita berdoa, mulai. Selesai. Setelah berdoa, selanjutnya kita langsung aja ke materi yang akan kita pelajari, yakni materi bab 4, yakni persamaan garis lurus atau persamaan linier ya. Sebelumnya adik pernah belajar kan yang namanya relasi dan fungsi bersama Pak Bari di bab sebelumnya ya. Itu akan berkaitan nantinya untuk materi pengantar kepada materi kita, yakni materi persamaan garis lurus. Baiklah, kita langsung menuju materi, yakni kita ke pengantar dulu ya, yakni materi pembelajaran MMDC, seperti itu ya. IAIN Jember. Selanjutnya ada sekolah atau madrasah MTSN 1 Jember. Dan selanjutnya ya, bisa ada dibaca sendiri. Selanjutnya yakni kompetensi inti. Ini ada 4. Ini terkait yang pertama KI 1, terkait sikap spiritual kita
kepada Sang Pencipta. Tuh, yang kedua yakni sikap sosial, ini sikap kita kepada lingkungan kita, masyarakat, lingkungan sekolah dan sebagainya. Yang ketiga yakni KI terkait sikap terhadap pengetahuan selama pembelajaran nanti, apa saja kemampuan yang harus dimiliki oleh seorang siswa atau peserta didik atau adik-adik ya. Selanjutnya yakni KI 4 terkait tadi pengetahuan, terus yang terakhir ini keterampilan. Setelah kita punya pengetahuan, kita harus terampil dalam menggunakan pengetahuan tersebut. Ini terkait KI ya. Selanjutnya kompetensi dasar. Kompetensi dasar yaitu bisa kita dengar atau kita ketahui dengan singkatan KD, yaitu kompetensi dasar dan juga indikator. Di sini ada 2 KD, yakni KD 3 itu terkait pengetahuan yang menjurus atau khusus kepada mata pelajaran atau materi yang akan kita pelajari. Itu bisa Anda dibaca ya. Dan juga ada indikatornya, indikator pencapaian dari kompetensi yang akan kita pelajari seperti itu. Terus selanjutnya yang KI 4 yakni keterampilan. Kalau keterampilan berarti kan setelah kita mendapat pengetahuan, kita amalkan, harus terampil dalam menggunakan pengetahuan tersebut ya. Selanjutnya tujuan pembelajaran. Di sini ada 2 tujuan. Tujuannya sama secara mendasar, yakni mencapai dari kompetensi dasar yang sebelumnya tadi. Tapi nanti dalam prakteknya kita bisa lebih merinci seperti itu. Kalau dalam bersama garis lurus, secara umum kita bisa dalam tujuan berbunyi siswa mampu menganalisis. Nah, menganalisis nanti kan tahu apa yang dianalisis, terus ciri-cirinya apa, contoh-contohnya apa, bagaimana cara membuatnya atau mengerjakannya, seperti itu ya. Nah, ya. Itu tadi pengantar materi kita. Ini materi kita ada 3, udah kakak rangkum secara umum. Mungkin nanti bisa menyeluruh, atau kalau yang kurang nanti bisa kita bahas lagi ya. Ada 3, yakni yang pertama menggambar persamaan garis lurus ya, itu yang pertama. Yang kedua yakni menentukan kemiringan garis lurus atau kemiringan gradien, nanti kita pelajari juga. Yang ketiga yakni posisi 2 garis atau hubungan 2 garis, nanti ada garis yang gimana, ada yang gimana, seperti itu. Pokoknya terkait 2 garis. Ini materi yang akan kita pelajari nantinya ya. Disiapkan ya, jangan menyerah dulu, harus semangat. Ini di awal, nanti masih panjang perjalanan kita untuk pembelajaran. Oke, selanjutnya metode pembelajaran. Metode pembelajaran kali ini kita menggunakan metode ceramah ya. Ceramah, berbicara seperti ini. Guru menerangkan dan siswa mencatat. Nanti kalau ada yang ditanyakan bisa bertanya seperti itu melalui media WhatsApp group ataupun learning dari madrasah, ataupun nanti kita bisa pakai online meeting, pakai Zoom atau Google Meet dan sebagainya ya. Bisa juga nanti chat pribadi juga nggak apa-apa, atau komentar di kolom komentar YouTube ini ya. Tuh. Sebenarnya juga kakak ingin menggunakan metode atau pendekatan berbasis penemuan. Jadi nanti nggak cuma menerangkan, sebenarnya ingin, tapi keterbatasan pengalaman kakak untuk bisa mengarahkan siswa ya, masih kebanyakan nanti melalui penjelasan saja. Semoga bisa mencapai tujuan pembelajaran kali ini ya, adik-adik bisa paham dan bisa menerapkan materi yang didapat seperti itu. Selanjutnya mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim, masuk materi. Oke. Nah. Baiklah ya. Di sini ada kata kunci untuk materi kita kali ini. Ada beberapa kata kunci. Yang pertama yakni bidang koordinat kartesius. Jadi sudah pernah mempelajarinya ya, terkait bidang koordinat kartesius, yakni
penempatan suatu lokasi, suatu benda, pelokasian suatu benda pada bidang itu orientasinya 2 dimensi ya, punya panjang punya lebar, dengan menggunakan sumbu koordinat, yakni sumbu koordinat X dan sumbu koordinat Y. Kalau Y itu yang vertikal, kalau yang X itu yang horizontal, mendatar, seperti itu. Selanjutnya garis lurus. Udah tahu pengertian dari garis, definisi garis. Garis ya ini adalah kumpulan atau himpunan dari titik-titik yang mempunyai panjang dan tidak mempunyai lebar, jadi panjang gitu. Kalau yang sering kita temui itu namanya adalah ruas garis, yakni panjangnya sudah tertentu. Kalau garis itu panjangnya tak terhingga. Makanya di gambar koordinat kartesius nanti kita punya garis itu pasti punya panah di kedua ujungnya, menandakan bahwa garis itu tak berhingga. Kalau udah berhingga atau berukuran itu namanya ruas garis ya, perlu adik-adik catat itu. Selanjutnya fungsi. Sudah belajar fungsi juga kan, terkait fungsi yakni pemetaan, itu domain, kodomain, range itu. Ini persamaan. Persamaan juga udah tahu ya. Pokoknya suatu kalimat dalam matematika yang dihubungkan dengan tanda sama dengan atau mempunyai nilai kesetaraan, di situ kebenarannya masih terbuka, kalimat terbuka, jadi belum tahu benar salahnya. Sebelum kita mengganti, di situ ada variabel, nantinya kita masukkan dan hasilnya akan setara atau benar. Kalau kita masukkan salah, jadi nilainya salah seperti ya. Secara umum mungkin seperti nanti bisa ditanyakan lebih lanjut. Itu ada adik. Selanjutnya ini persamaan linear nanti kita bahas, dan juga ini himpunan penyelesaian, yakni himpunan dari penyelesaian seperti itu ya. Selanjutnya yakni titik koordinat, biasanya kita simbolkan dengan XY, itu dalam sumbu koordinat kartesius ya, XY. Itu yang kurva atau grafik. Kurva itu berarti yakni penggambaran dari hubungan penyelesaian, nanti berupa titik-titik ya, koordinat digambarkan seperti itu. Ini gradien yakni kemiringan garis, nanti kita akan bahas. Lanjut. Yang pertama materinya yakni menggambar persamaan garis lurus, atau lebih tepatnya menggambar grafik persamaan garis lurus, seperti itu. Di sini dijelaskan dalam kehidupan sehari kita sering temui benda-benda atau objek-objek yang berkaitan dengan garis itu ya. Meskipun secara konsep garis itu tak terhingga, tapi bisa kita abstraksikan atau kita interpretasikan dalam kehidupan sehari-hari. Garis itu seperti jalan yang lurus seperti itu. Nah, pada kaitan kali ini kita akan bahas juga dengan terkait istilah gradien, kemiringan garis. Nah, seperti contoh pembuatan tangga bangunan itu kan miring itu berarti kan nggak datar, nggak tegak, nanti miring. Nah, miring nanti ada ukurannya, miring yang curam sekali dan landai seperti itu kan. Nanti itu manfaat kita belajar persamaan garis lurus itu. Masih banyak lagi manfaat kita belajar persamaan garis lurus, yakni contoh pembuatan jalannya nggak terlalu menanjak, terus juga pembuatan jalan untuk pengguna kursi roda nggak terlalu kalau terlalu curam nggak bisa naik sebenarnya, kasihan. Terus juga untuk parkiran kalau terlalu curam juga kan sepedanya kan ambruk, jatuh seperti ya. Jadi ya harus pas tahu ukurannya. Ini manfaat kita mempelajari persamaan garis lurus seperti itu. Dan juga untuk spesifiknya biasanya untuk seperti ini digunakan dalam bidang arsitektur atau teknik seperti ya. Nanti kalau ada yang mau jadi insinyur, mau jadi arsitek, pasti akan menggunakan pengetahuan dari materi persamaan garis lurus. Selanjutnya ayo kita mengamati. Ini bagian dari pembelajaran berbasis penemuan, tapi ya masih seadanya lah. Nanti kebanyakan kakak jelaskan ya. Ini ada grafik, bisa diamati. Di situ ada sumbu koordinat,
kartesius, yakni sumbu X, sumbu Y. Terus ada juga garisnya. Di garis itu yang biru itu ada titik-titiknya. Titik-titik itu bagian dari himpunan penyelesaian pasangan terurut X, Y yang merupakan koordinat dari titik itu ya. Itu juga ada juga labelnya, yakni nama persamaannya atau persamaannya, yakni Y sama dengan 2X. Nah, ini kita mengkaji gambar dulu ya. Ini bentuk persamaan atau bentuk grafik dari persamaan Y sama dengan 2X gitu. Lanjut. Ini juga ada, bisa jadi analisis ya, apa yang beda. Ada yang miring ke kanan, harus ada yang miring ke kiri lah. Ini lebih banyak contohnya. Nih, ada yang min M-nya negatif. Nah, ada yang M-nya negatif, ada yang miring ke kanan, ada yang kiri, ada yang memotong satu sumbu, ada yang memotong dua sumbu di satu titik, ada yang di dua titik, dan sebagainya. Kita bahas lebih lengkap. Lanjut, penjelasan materi ini pengertian ya. Secara umum, persamaan garis lurus adalah persamaan yang apabila digambarkan pada bidang koordinat kartesius akan membentuk suatu garis lurus. Nah, tadi sudah lihat ya, garisnya lurus, enggak bentuk melengkung atau patah-patah, enggak ya. Selanjutnya, dalam matematika persamaan garis lurus disebut juga fungsi atau persamaan linier ya. Persamaan linier karena persamaan linier jika digambarkan himpunan penyelesaiannya yang berupa titik koordinat X, Y, X, Y pada bidang koordinat kartesius atau kurva atau grafiknya akan membentuk suatu garis lurus. Nah, jadi persamaan linier atau fungsi linier ya bisa kita sebut juga dengan persamaan garis lurus ataupun sebaliknya, seperti itu ya. Paham ya? Pasti insya Allah paham adik. Selanjutnya, ini bentuk umum dari persamaan garis lurus. Bentuk umumnya ada dua. Ini kita langsung disajikan. Nanti untuk dapat dari mana? Nah, coba nanti juga kakak akan bahas ya. Bisa adik tanyakan juga nanti kalau kakak lupa. Di sini ada yang bentuk Y mx plus k. Di situ Y itu sebagai variabel terikat, ya, ini variabel yang nilainya akan tergantung dari variabel bebas. Selanjutnya M ini sebagai koefisien dan yang juga merupakan M itu dalam persamaan garis lurus atau persamaan garis yang persamaan garis lurus itu disebut dengan gradien atau merupakan nilai gradien itu sendiri di persamaan satu ini ya. Terus selanjutnya X ini adalah variabel terbuka atau variabel bebas ya, bebas nilainya kita masukkan sesuai dengan himpunan kita. Biasanya kita menggunakan bilangan bulat atau bilangan real seperti itu ya. Terus selanjutnya ini K ini adalah konstanta yang nilainya terserah. Jadi berupa bisa himpunan bilangan bulat ataupun bilangan real. Itu di persamaan yang pertama. Kedua persamaan yang kedua, ini persamaan ini AX plus BY sama dengan C. Di sini A sama B ini sebagai koefisien, terus XY ini sebagai variabel, terus C ini sebagai konstanta. Nah, dalam penerapannya nanti kedua persamaan ini, persamaan yang kedua akan ini bentuk ada istilah implisit dan eksplisit seperti itu. Nanti persamaan yang kedua ini akan bisa digunakan atau bisa kita kerjakan untuk mencari gradien, harus kita ubah ke persamaan yang pertama. Jadi kita harus paham konsepnya, nanti kita preteli satu-satu seperti itu. Tapi di buku biasanya sudah ada rumusnya nanti seperti itu. Ini yang ketiga, ini adalah mencari gradien ini melalui dua titik. Kita punya titik dua, bisa kalau dalam soal biasanya tergantung, ada yang udah tahu grafiknya atau udah tahu soalnya berupa persamaan atau bisa berupa titik-titiknya. Ini dua titik, ini rumusnya ini M gradiennya dengan itu ya, bisa dilihat sendiri ya tadi ya. Lanjut, catatan pada penerapannya sebenarnya masih banyak bentuk-bentuk dari persamaan, tergantung variasi soal. Dan semakin sulit akan semakin juga sulit untuk dipecahkan. Jadi pintar-pintar adik-adik untuk memahami konsep dan juga memodifikasi persamaan tersebut untuk menjadi persamaan yang diinginkan untuk mencari nilai M. Ini biasanya menggunakan persamaan yang satu ya, yang Y sama dengan mx plus C seperti itu.
itu perlu diingat. Selanjutnya ada contoh-contoh persamaan. Nanti ini kakak akan tuliskan di video ya, contoh-contoh persamaan. Mungkin ya nggak semuanya lah, mungkin secara umum bisa ada dipahami. Seperti itu. Nah, kita coba ya membuat persamaan, bentuk persamaan dari dua persamaan umum ini, bentuk persamaan umum, persamaan garis lurus. Yang pertama, coba kita buat, kita masukkan Y ini, kita tetap tulis Y karena sebagai variabel, kita masukkan nilai M semisal 2, X tetap karena variabel, tambah C konstanta, kita bisa tulis 1. Seperti ini bentuk persamaan garis lurus secara umum ya, yang sering teman-teman temui. Ada juga ini Y sama dengan 2X plus 0. Kenapa 0? Karena 0 juga merupakan bilangan, ini bilangan bulat. Misalnya ya kita pilih cukup Y sama dengan 2X seperti ini. Ini juga termasuk persamaan garis lurus. Selanjutnya yang persamaan bentuk 2, bentuk persamaan umum yang 2, kita coba masukkan hanya 2X plus 1Y sama dengan C nya kita masukkan 4. Nah, ini juga salah satu bentuk persamaan umum, persamaan garis lurus ya. Sini ini benar, ini merupakan persamaan garis lurus. Tapi nanti dalam pengerjaannya akan lebih mudah jika kita merubahnya ke bentuk persamaan yang satu ini, karena nanti akan mengandung nilai M, nilai gradien seperti itu. Contoh ya, kita rubah ya, kita Y nya kita tetap di sisi yang kiri, kita tulis Y 1, kita biarkan karena 1 dikali Y hasilnya Y. Nah, 2X pindah ruas jadi negatif, atau sebenarnya kita seperti ini pengerjaannya. 2X biar hilang di ruas kiri, kita tambahkan negatif 2X, kita tambahkan inverse-nya yakni negatif 2X. Di sini 0 tambah Y ya Y. Terus di sini kita tambahkan negatif 2 seperti itu. Jadi negatif 2X ya kan, negatif 2X, inverse-nya tambahkan sini, terus 4 tulis plus 4. Ini adalah persamaan bentuk umum ya, yang pertama mengandung nilai gradien, nanti yakni negatif 2 seperti itu. Selanjutnya nanti dari persamaan 2 yang ini nanti akan terdapat rumus gradien. Kita bisa menemukan rumus gradien, atau sekalian ya kita bahas ya. Rumus gradiennya nanti bisa ketemu seperti ini, yakni karena ini tadi kan kita dapat 1, jadi mudah ya, langsung ketemu. Tapi nanti seperti ini, kita coba permasalahan seperti ini. 2X plus 4Y sama dengan 4. Nah, kita kerjakan sama seperti tadi, kita tulis 4Y, kita jumlahkan dengan inverse-nya yakni negatif 2X jadi 0. Ini negatif 2X plus 4. Nah, di sini Y kan, nah, kita bagi dengan inverse-nya yakni 1/4, kita bagi 4, kita kali 1/4, atau kita bagi 4 di 1, kita bagi 4 di ini 2X plus 4/4 tambah 4/4 di Y sama dengan negatif setengah X plus 4/4 1. Seperti itu. Ini adalah persamaannya yang kita rubah menjadi persamaan yang bentuk 1, mengandung nilai gradien yakni negatif setengah. Kita tulis sini ya. Nah, M nya sama dengan negatif setengah, dimana negatif 1 ini ya kan, negatif 1/2 kan, negatif 1 kita dapat dari sebelumnya ini biar mudah ya, yang aslinya yang ini ya.
Negatif 2 kita dapat dari nilai 2 kan. Nilai 2 ini dari adalah nilai A. 2 ini adalah A. Sedangkan 4 ini adalah nilai dari B. Nah, di sini negatif 2 berarti negatif A. Ya, negatif A. Terus yang 4 ini adalah B. Nah, jadi kita peroleh nanti di sini adalah negatif A per B seperti itu. Jadi nilai gradiennya nanti untuk rumus mencari gradien yang mudah kita temukan yakni ini, negatif A per B. Jadi ada persamaan ini berarti nanti M nya adalah negatif A per B seperti itu, mudah. Ini teman-teman biar tahu konsepnya ya, gak cuma nemu rumus, karena pembelajaran K13 kita berbasis penemuan, inquiry based learning ya, seperti itu. Mungkin itu saja contoh-contoh dari persamaan garis lurus sesuai dengan bentuk umum, yakni ada 2. Meskipun nanti dalam materi atau buku atau soal-soal kan banyak ditemui persamaan garis lurus yang lainnya. Jadi bagaimana nanti teman-teman bisa merubahnya, memodifikasinya menjadi bentuk persamaan yang umum ini, seperti itu. Mungkin itu saja, lanjut ke materi selanjutnya.